Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, asatizah yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, kita lanjutkan di bulan Ramadan ini kajian kita yang sangat penting, yaitu Sirah Nabawiyah yang bertepatan dengan turunnya wahyu, proses turunnya wahyu, di mana bulan Ramadan ini kita alhamdulillah dekat dengan Al-Quran. Di antara antum, anak-anakku udah ada menghatamkan 1-2 ya, seperti Imam Abu Hanifah 60 kali sebulan, Imam Asy-Syafi'i 60 kali sebulan. Coba angkat tangan siapa yang sudah khatam 3 kali? Santri 2 kali? 1 kali? Setengah? 1 kali? Kamu ya, 1 kali, kamu 1 kali. Dari mulai Ramadan ya, mulainya 1-2 ya. Ada lagi? Kamu udah 1 khatam, masya Allah, barakallahu fikum. Ini hadiah, Ustaz John, langsung aja kasih hadiah. Ini ada. Tahu nih, cukup nggak? Ayo nih, dibagi 3 ya. Ada yang setengah Quran, bagi 3 ini, 1, 2, 3. Nah, ya, ini, kamu kan 1 juz, 1 Quran, 1 Quran kan, bukan 1 juz, ya, bagi 3. Nah, bagi 3 ya. Alhamdulillah. Ya, kita nggak usah seperti, maksudnya cita-cita tinggi dalam din itu, cita-cita melihat yang paling atas ya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, saya dapat ini dari kajian Al-Ustadz Dr. Ad-Darini, Mustafa Ad-Darini, sangat dekat dengan saya. Alhamdulillah, setiap daurah selalu ngobrol. Ada ceramahnya tentang Ramadan sekitar 50 pertemuan ya, dari sahabat, tabi'in, tabi'in ya. Imam Abu Hanifah masuk tabi'in, jadi duluan. Saya baru dapat dari beliau 60 kali setiap Ramadan. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Malik rahimahullah menyetop kajian hadisnya ya, untuk fokus, padahal beliau hafal tapi beliau baca Quran dengan mushaf, padahal beliau hafal ya. Walaupun antum hafal tetap megang mushaf, terserah mau HP mau ya, diutamakan mushaf ya mushaf, tapi nggak apa-apa dengan HP juga sekarang ini boleh, yang penting baca dan hafalan gitu. Kan ini
Karena ini kebiasaan Rasulullah SAW ya. Hadisnya antum hafal secara makna ya. Rasulullah menjadi orang yang ajwadun nas, orang yang dermawan, sangat-sangat dermawan, terutama ketika jumpa dengan Jibril, mudarasa, saling belajar, ya, membaca, begitu. Setelah mendekati kematian 2 kali pertemuan dengan Jibril, ya. Dan dalam menyikapi baca Quran, seakan-akan antum dialog dengan Allah. Itu kalamullah. Sebagaimana antum dapat berita dari ayah, antum menghayalnya siapa? Kan dapat berita nih dari surat, mungkin WA atau surat, baca surat. Ini anakku sayang, belajarlah yang semangat dan lain ayah doakan selalu. Apa yang di kepala antum? Siapa yang di kepala antum? Pelatih bola? Ronaldo? Enggak kan? Ayah. Nah ini kalamullah. Begitu baca Quran jangan kemana-mana ya. Mau paham nggak paham sudah fokus. Jangan mikirin game, mikirin ya teman, mikirin ya lain-lain nggak boleh. Sudah fokus. Kalau nggak fokus balikin lagi. Nggak paham nggak apa-apa. Pokoknya ini kalamullah. Paham nggak paham kalamullah. Begitu kita menghadapi Quran. Jangan sekedar kejar target. Nanti Ustadz mau ngecek. Nanti guru saya akan ngecek. Timbar bagus. Atau dan lain-lain. Ini nggak boleh. Ya. Nggak harus habis khatam seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tapi antum hadirkan jiwa raga antum ya menghadapi Al-Quran. Adab-adab pertama adalah ikhlas karena Allah, karena ingin memahami kitabullah, kalamullah. Jadi semangat terus, udah ngantuk bangun lagi, wudhu, baca lagi begitu. Bayangkan Allah berbicara di hadapan kita dengan kalamullahnya. Ya, begitu. Nanti antum tambah cinta dengan Quran. Nggak hatam pun nggak apa-apa. Tapi kecintaan antum harus miliki sebagai talabul ilmi. Apalagi yang sudah hafal. Cintai Al-Quran. Ya, jadilah ahlul Quran, ahlullah. Ya begitu. Proses turunnya wahyu ini panjang sekali. Ya kita sudah membicarakan beliau SAW dalam rangka menerima wahyu sampai 480, halaman 480. Ya, dengan perjuangan waktu kecil dan lain-lain. Sampailah detik-detik bab 6 yaitu turunnya wahyu. Ya, setelah yang kita nanti yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di halaman sekitar 440-an. Lalu sampailah kemarin di kajian kemarin saya sudah bahas di 451. Begitu nerima wahyu karena di goa itu sendirian Rasulullah. Bukan di tempat keramaian. Toto ada yang datang yang asing tapi orang ini nggak berasa asing langsung mendekat Rasulullah Iqra. Apakah dia tidak tahu aku tidak bisa baca? Udah mendekat kuat. Kita ingat Rasulullah fisiknya itu staminanya kuat, tapi di dekat ya nggak bisa apa-apa. Iqra ma'ana biqari, lepas lagi, dekat lagi, lepas lagi. 3 kali orang nggak dikenal tiba-tiba ada di goa yang berhari-hari Rasulullah sendirian menikmati munajat ya berhalawat tentang ya diri orang jahiliyah ini kok begini orang jahiliyah. Toto ada orang berbentuk manusia ya. Wahyu pertama Jibril berbentuk manusia tapi nggak digambarkan biasa seperti Dihya al-Kalbi dan lain. Ini tidak ada keterangan. Artinya Rasulullah gusar dan pulang ke rumah. Zamiluni selimuti aku. Nah maka keluarlah kata-kata yang telah diabadikan dalam Sahih Bukhari ya jilid halaman bab kitab Ba'dal Wahyi
di hadis yang ketiga yang kita sering baca. Bahkan Ustadz sudah menurunkan pembicaraan hadis Iqra ini sudah di beberapa tempat, di halaman 30, di halaman 373. Sama itu. Ya. Silakan Ustadz Jun baca tuh. Kalla wallahi. Ini saya jelaskan. Ya. Di halaman berapa tuh? 451 tadi. Ini ucapan seorang istri yang soleha kepada suaminya yang soleh, yang baik, ya, dengan ucapan yang singkat, padat, dan menjiwa, ya, mengena kepada seluruh orang sampai sekarang dan akan datang. Silakan. Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawajibil haqqi. Sekali-kali tidak bergembiralah dari Allah, sesungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, menolong orang miskin, memuliakan atau menjamu tamu, serta menolong orang-orang yang terkena musibah. Ya, Ustaz, saya ngambil dari Sarah Sahih Bukhari li Syekh Allamah Muhammad Shalih Utsaimin tentang Sarah. Saya sudah bacakan di kajian yang lalu. Saya ulang dari sini. Saking kagumnya Syekh Utsaimin rahimahullah terhadap ucapan Khadijah, ya, beliau bertakbir Allahu Akbar. Fadakau hadhihi mar'ati ajib. Takbir. Dan Sarah menjiwai sekali kata-kata ini. Allahu Akbar. Kepintaran wanita ini amat mengagumkan, ya. Begitu. Fadakau hadhil mar'ati ajib. Kecerdasannya, ya. Wanita yang cerdas, ya, sampai mengagumkan banyak orang sampai sekarang dan sampai, ya, yang Allah kehendaki. Dan dilanjutkan, ia jadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai hujah bahwa dia tidak akan menghinakannya. Kecerdasannya melihat suaminya, kejujurannya, tadi 4 karakter itu, ya. Silaturahim, sering nolong orang yang lemah, ya, memuliakan tamu, ya, begitu, dan lain-lain. Ya, fahiya qad ista'dalat bi ni'matillah ta'ala alaihi bi an la yuhziyahu. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada Rasulullah dan kecerdasan Khadijah melihat itu, ini nggak mungkin Allah akan menghinakan suamiku, begitu. Berani. Ya, Khadijah nggak dapat wahyu, tapi tahirah kebersihannya. Beliau tidak pernah berzina dalam sejarah, tidak tercatat, dan tidak berngomong kotor. Beliau bangsawan mulia, kaya, ya, begitu. Dan ini disimpulkan oleh Syekh Utsaimin, ya, karakter ini dari Al-Quran. Fama man a'ta wattaqa sadaqa bil husna fasanyasiru lil yusra. Kan Quran belum turun, tapi karakter Rasulullah sudah seperti yang di Quran, ya. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ya, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami tidak akan menyiapkan baginya jalannya, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya, mudah ke jannah, mudah menuntut ilmu, mudah menolong orang dan lain-lain. Kemudahan-kemudahan itu adalah menuju keridhaan Allah. Belum dapat wahyu lagi Rasulullah. Begitu dapat wahyu panik, gemeteran. Zamiluni. Dia nggak apa. Beliau SAW bukan seperti berita dari Ibnu Sina. Ya, kaumnya Ibnu Sina duduk di goa mengharap dapat wahyu. Qum fa'anzir.
Kalau ada pun kalimat itu bukan dari Jibril, tapi jin, ifrit, iblis mungkin. Mereka nggak bisa bedakan itu mana jin, mana iblis, mana malaikat. Mereka lagi nunggu kata-kata qum fa'anzir. Ya, Ibnu Sina menyatakan bahwa kenabian bisa diusahakan. Nah, ini pendapat yang dikutip oleh Ustadz di bukunya halaman-halaman sebelumnya, ya, dan dikutip oleh Ibnu Taimiyah, kekufuran Ibnu Sina dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan Imam Ghazali mengkufurkan Ibnu Sina. Ya, begitu. Dan kekufurannya menyatakan bahwa alam dan Allah sama, azali. Kan bahaya ini. Lalu ayat-ayat, ya, ayat-ayat penciptaan dikemanain? Apakah Ibnu Sina tidak baca ayat-ayat itu? Ya. Atau mungkin Ibnu Sina termasuk yang kena ayat Allah. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Memang mungkin ini kata ayat-ayat ini untuk orang-orang kafir. Apakah mereka orang kafir ini nggak melihat bahwa dulu alam semesta itu satu, Allah pecahkan, Allah pisahkan, dan Allah jadikan semua dari air. Ya, kehidupan maksudnya itu ada air di situ. Ya, nah, silakan lihat tafsirnya itu. Silakan juga cari ayatnya. Banyak sekali ayat penciptaan. Ya. Oh, kalau Allah bersamaan dengan alam, Allah ada, alam ada, bersamaan. Artinya Allah nggak bisa menceritakan. Orang mau ceritakan udah ada. Dari logikanya nggak masuk. Allah baru mau menceritakan, alam sudah ada. Loh, kok sudah ada gimana? Terus jadinya gimana? Ini Allah di mana ayat? Saya sudah cek ayat apa? Ayat khalaqas samawati wal ard dalam Quran. Ya, kalau antum tadabbur Quran, ya, penciptaan langit dan bumi itu banyak sekali. Ya, ada sekitar puluhan, lebih dari puluhan. Ya. Nih saya bacakan nih. Buat catatan aja. Dalam surat Al-An'am 6 ayat. Catat nih jumlahnya berapa. Yang benar dapat hadiah. Al-An'am 6 ayat. Al-A'raf tuh ya, maaf. Al-An'am 3 ayat. Ngacak ya. Al-A'raf 1 ayat. Taubah 1 ayat. Yunus 1 ayat. Hud 1 ayat. Ibrahim 2 ayat. An-Nahl 1 ayat, Al-Isra 1 ayat. Tuh baru segitu ya. Terus ngacak ya saya. Tadi saya susun sebentar. Al-Furqan 1 ayat, An-Naml 1 ayat, Al-Ankabut 1 ayat, Ar-Rum 1 ayat. Apakah yang dibilang sejarahnya waktu kecil Ibnu Sina hafiz Quran, keluarga ulama? Apakah dia nggak baca ini? Al-Ankabut 1 ayat, Ar-Rum 1 ayat, Luqman 2 ayat, Sajadah 1 ayat. Ini semua Allah menciptakan langit dan bumi. Yasin 1 ayat, Sad. Begitu. Ya, ini kalau saya dicatat semua. Zumar 2 ayat, Syuara dan lain-lain banyak sekali. Ya, cukup itu. Nggak tahu jumlahnya nggak apa-apa. Ya, nanti yang punya tadabbur di rumah lihat itu. Kok bisa orang yang hafiz Quran bisa mengatakan Allah dan alam semesta bareng, azali, sama-sama? Ini karena pengaruh filosof. Makanya orang yang baca Quran, ya, Al-Quran bisa hujatu laka au alaika. Baca Quran tapi nggak paham. Baca Quran 30 juz, kami pernah ngetes seorang ustazah mau jadi tahfiz, pengampu tahfiz, hafiz. Kalau dibolak-balik ayat dia paham. Begitu tanya, aina Allah ya ustazah? Allah fi qalbi. Ya. Santai sekali. Ya ustazah, gunakan ayat pakai ayat. Kan antum hafal 30 juz.
Ya, Allah fi qalbi. Besar banget hatinya. Ya. Zatnya Allah tetap nggak lulus lah. Atau fikul makan di antara itu. Ya. Jadi ayatnya nggak bermanfaat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy dan lain-lain. Ya. Ini namanya Al-Qur'an menjadi apa? Alaika, ya, menghujat orang yang baca Quran tapi tidak mengamalkan. Tentang ayat sholat dia nggak sholat, tentang dia zakat dia nggak zakat dan lain-lain. Ya, kita nggak membahas itu. Beralih kepada tadi sikap Khadijah terhadap suaminya begitu agung. Ya, Khadijah belum pernah dapat wahyu, tapi bisa berkata setepat itu, ya, begitu. Dan ini orang yang jika hatinya bersih, maka yang keluar dari ucapannya bersih. Kalau hatinya penuh kekotoran, syirik, bid'ah, dosa besar, ya, dan lain-lain, maka yang keluar dari mulutnya, padahal dia udah sembunyikan, ya, akan keluar tuh, terlontar. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sengaja keluar kata-kata yang menyakitkan dan menyakitkan orang lain, begitu. Kenapa Khadijah seperti ini? Kalau ada buku namanya 25 Sahabiat. Ya. Di nomor 1 Khadijah. Jadi Khadijah termasuk istri dan sahabiat. Sahabat perempuan. Apa definisi sahabat? Orang yang menikah Rasulullah sebentar atau lama. Belajar atau tidak sempat belajar. Bertanya atau enggak bertanya. Mendampingi Rasulullah, itu definisi sahabat. Ya. Dan dalam satu hadis, coba lihat di halaman 25, Ustadz pernah mengutip, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Innallaha nazara fi qalbil ibad wa wajada qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Sungguhnya Allah melihat seluruh hati hambanya, ya, dan mendapatkan bahwa hati Muhammad SAW hati yang terbaik. Jadi kita nih sudah dilihat hati kita. Bagaimana kita mau bohong? Hati kita kotor, bersih, bening, ya, atau penuh kemunafikan sudah dilihat oleh Allah. Allah memilih dan didapati hati Rasulullah SAW. Ya, hati Muhammad adalah hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu birisalatih. Allah Jalla Jalla memilih beliau untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa, menjadi rasulnya, pembawa risalahnya. Begitu. Summa nazara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat hati-hati manusia setelah memilih Nabi Muhammad SAW. Ya. Wajada qulubi ashabihi khairu qulubil ibad. Dan mendapati bahwa hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Ya. Allahu Akbar. Hadis ini menjelaskan sahabat itu hati yang paling baik setelah Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW. Khadijah masuk ke dalamnya. Jadi nggak heran, ya, nak wahyu baru datang, Khadijah berkata seperti itu. Bahkan berbuat sebelum melamar Nabi, sebelum dilamar Nabi, beliau membuat 3 persyaratan seorang kenal seorang. Dan itu dilaksanakan oleh Khadijah. Bagaimana Ustadz menaruh asar Umar radhiyallahu anhu. Aku ingin orang ini menjadi saksi terhadap orang ini. Siapa yang kenal dia? Saya, ya Umar, ya Khalifah. Ya. Apa kamu pernah berjalan, bersafar? Belum pernah. Apa kamu tetangganya? Bukan. Apa kamu pernah bermuamalah urusan uang? Bukan. Kamu nggak mengenal dia. Coba Khadijah,
untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Safar, dia kirim wakilnya, masyarah, mendampingi perjalanan Nabi, akhlak Nabi, safar. Muamalah uang, Khadijah saudagar, memberi kesempatan Muhammad SAW berdagang, muamalah. Bertetangga, mereka hidup satu wilayah, jadi bisa mendengar, walaupun nggak melihat tentang Nabi, tapi mendengar. Beliau Al-Amin, ini, waktu Ka'bah dan lain-lain. Ini baru kenal, dan benar-benar Khadijah mempunyai ilham sebagaimana Umar radhiyallahu anhu berasal. Coba bayangkan, begitu mulianya Khadijah, ya. Wajalahum wa zura'a nabihi yuqatiluna 'ala dini. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Ini ya, sahabat-sahabat dipilih oleh Allah langsung, dan bahkan sahabat-sahabat sudah dikabarkan di Taurat dan Injil, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, dan seterusnya. Suratul Al-Fat ya, ayat akhir. Sima fi wujumin asari sujud zalika masallu fit Taurat wa masallu fil Injil. Bukan nabi ini, sahabat. Karakternya itu ada asari sujud, bukan hitam, bukan. Gak harus antum ya wah pengen seperti sahabat sujudnya digosok-gosok, nggak usah. Kalau hitam karena kulit antum tipis nggak apa-apa. Ada ustadz-ustadz yang mungkin tahajudnya tiap malam 11 rakaat nggak kelihatan asarnya di wajahnya. Ya, jangan menilai dari fisik. Kalau yang sudah hitam juga jangan dihapus-hapus, nggak usah. Pakai apa tuh yang pemutih, baik clean, nggak perlu, biarin aja. Itu karena ketipisan atau memang dia ya, cara sujudnya agak beda atau tempat sujud agak kasar, biarkan itu. Min athari sujud bisa kelihatan oleh manusia, bisa tidak. Tapi umumnya orang Islam yang takwa, wudu, sholat itu punya malameh, ya, punya cahaya. Hatta orang Afrika yang hitamnya hitam gelap, ya, mungkin antum umroh kelihatan, tapi enak dilihatnya. Beda sama orang kafir, walaupun putih, matanya biru, rambutnya pirang, nggak enak dilihat. Ini sudah ya karena nggak ada min asari sujud. Tapi sahabat semua punya itu. Yang disebut sahabat ada min asari sujud, begitu. Dan dijadikan pekerjaan yang paling berat karena Islam itu baru adalah mereka berjihad. Kalau Khadijah berjihad membela Rasulullah dengan harta, jiwa, ya, raga, kalimat, bahkan dalam kisah-kisah sebelumnya beliau diboikot sama teman-temannya, wanitanya, sejak nikah dengan Nabi, dan nabinya Muhammad ngaku Nabi, semua menarik diri. Ya, Khadijah dikucilkan. Ya, semua ya, dikorbankan untuk suaminya. Ya. Mujahidah beliau. Masuk ini. Ya. Allah pun menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya. Jelas Khadijah masuk. Yang berperang demi membela agamanya. Walaupun belum ada qital, syariat perang, karena zaman ini zaman Makkiyah tidak ada perang. Ya, jihadnya bil Quran, bil haq, qaulul haq, itu jihad. Ya begitu. Nah ini yang penting. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Wa ma ra'au say'an fahuwa indallahi say'an, ya. Jadi apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, para sahabat maksudnya, maka ia pasti merupakan kebaikan di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka ia pasti merupakan keburukan di sisi Allah. Itu